من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. وعلى من المؤلف محمد بن عبد الله الحداد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Abi Abdullah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Haddad fi kitabih Ajalat as-Sibab ila an qala wa lihada kana sayyidul radin Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaghdabu li nafsihi. Masih meneruskan kemarin ya. Percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Percayai takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk keselamatan al-munjiyat. Al-munjiyat jadi percaya dengan takdir. Oleh karenanya Rasulullah SAW tidak pernah marah untuk dirinya. Enggak. Ya, Nabi itu enggak marah untuk dirinya. Dalam hadis disebutkan qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku menjadi pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Ya. Fama qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah. Selama 10 tahun itu kata Sayyidina Anas, tidak pernah Rasulullah SAW mengatakan kepadaku atas sesuatu yang aku lakukan. Jadi kalau Sayyidina Anas melakukan apapun, itu nggak pernah Rasulullah mengatakan mengapa kamu lakukan itu. Ya, nggak pernah. Nggak pernah Rasulullah tanya kepada khodim ya, jadi pembantu ya. Pembantu nggak pernah. Kenapa kamu begini? Ya, lima fa'alta. Wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta. Dan juga sesuatu yang tidak aku lakukan, kemudian Rasulullah mengatakan kepadaku, mengapa kamu tidak melakukan itu? Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Wa laqala fi syai'in kana laitahu lam yakun. Tidak pernah juga Rasulullah SAW mengatakan kepada sesuatu yang tidak terjadi atau yang sudah terjadi, kemudian Nabi mengatakan seandainya saja tidak terjadi. Laitahu lam yakun. Coba ente nggak begini, itu kalau bahasa kita begitu ya. Coba kamu, kalau kamu nggak begini nggak terjadi begini. Mencari kesalahan orang ya. Kalau ente tadi nggak datang ke rumah ini gelas nggak pecah. Gara-gara ente datang bawa anak, ya. Anaknya akrobat, ini pecah-pecahin semua begitu. Ya. Nggak pernah Rasulullah SAW melakukan itu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wala fi syai'in lam yakun laitahu kan. Juga tidak mengatakan kepada sesuatu yang tidak terjadi seandainya saja terjadi. Itu nggak pernah. Ya, yang tidak terjadi, ya, tidak diharapkan untuk jadi ataupun yang tidak jadi, ya. Yang sudah terjadi juga tidak pernah disesali oleh Rasulullah SAW. Bahkan ini yang menakjubkan. Wa kana idza khasamani mukhasimun min ahli. Kalau
keluarga Rasulullah, istrinya maksudnya, istrinya memarahiku, ya, mukhasimun min ahli, mungkin pembantu itu dimarah karena yang berhubungan banyak itu istri ya, mungkin disuruh sana suruh sini, datang terlambat atau apa, tidak pernah kemudian ma khasamani mukhasim min ahli, artinya tidaklah memarahiku salah satu daripada keluarganya min ahli yaqulu da'uhu. Tiap kali ada yang memarahi aku, kata Rasulullah, da'uhu, biarkan dia. Allah sallallahu alaihi wasallam. Lau qudiya syai' lakana. Kalau sesuatu itu sudah ditakdirkan pasti terjadi. Kira-kira itu apa? Ya, kira-kira apa yang semestinya, misalnya memecahkan piring atau barang-barang itu pecah, rusak, itu yang sering terjadi kan? Yang paling ngomel siapa? Istri yang ke pasar yang beli. Oh, dia marah-marah. Oh, kenapa kamu begini? Rasulullah jangan dimarahin. Jadi pembantu nggak perlu dimarahin. Da'uhu, biarkan dia. Allah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang harus diyakini kalau sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang berarti sudah ditakdirkan oleh Allah Taala. Takdir mau diapain lagi? Sudah takdir ya. Ya. Ada orang naik motor ngebut, ya, nyangkut di pohon, ngebut, sudah terjadi. Datang ke ustaz, sakit kakinya pincang, ya. Kemudian bilang, ini kenapa? Tabrakan. Dia ngebut, ya. Mau bilang apa? Salah pohonnya itu. Kalau dia anak orang penting bilang, oh kurang ajar yang nanam pohon dulu ya. Tapi mau bilang apa lagi? Kamu hati-hati. Ya, mudah-mudahan selamat, cepat sembuh. Ya, itu aja paling ya. Jadi yang sudah ditakdirkan pasti terjadi. Buat apa juga maksudnya mau marah? Ya. Tapi memang boleh orang mendidik itu boleh ya, didik orang tarbiyah namanya. Nih, ya. Orang yang suka di majelis sama yang nggak di majelis beda pasti. Semuanya beda. Anak yang di pesantren dengan yang nggak di pesantren pasti beda. Ya. Beda dalam apa? Kebiasaan biasa beda. Orang yang biasa khidmah dia masuk rumah orang, makan, ada sisa makanan bersih, bukan diangkut, bukan saya makan, bukan. Ada gelas-gelas yang nggak rapi, walaupun dia tamu, itu biasakan. Tapi orang yang nggak pernah, nggak tahu itu tata caranya, ya. Majelis sampai malam, sahibul baitnya ditinggalin gelas kotor sebanyak-banyaknya, ya. Sudah ngantuk, kemudian masih juga ambil. Nah, ini kebiasaan. Itu bisa dari tarbiyah, diajarin, oh begini. Ya, makanya dikatakan kadang-kadang perlu dimarah orang itu supaya ingat, ya, dimarah. Sebagian ulama marah kadang-kadang. Gitu. Tapi saya nggak bisa marah, ya. Memarahin orang itu nggak bisa, ya. Tapi ada yang bisa. Ya. Kalau salah, kata-katain, ya. Bodoh. Itu tarbiyah maksudnya. Jangan disalahin begitu. Ya, karena ini perlu. Padahal kalau diajak ngomong biasa halus-halus saja nggak paham dia. Kadang-kadang perlu tarbiyah. Jadi ada orang punya budak, kalau disuruh dua nggak bisa. Bodoh ini ya. Ya. Kalau disuruh dua nggak bisa. Misalnya satu. Itu pun lambat. Kalau disuruh satu lambat. Misalnya suruh dua, beli tepung, beli telur, nggak mungkin dia beli telur sama tepung. Dia bisa cuma satu, ya. Dia beli tepung, salah satu pokoknya. Dan itu lama, sampai berjam-jam, ditunggu lama baru datang dia. Dia disuruh begitu. Ya. Akhirnya dikasih tahu temannya. Ini kenapa? Saya punya pembantu ini baik tapi luar biasa bodohnya. Ya. Oh gampang, kasih pendidikan, terapi kejut, ya. Pukul. Akhirnya si budak ini dipukul. Kalau sambil ditanya,
Kalau dipukul lama-lama kadang-kadang ada yang pinter, ada yang nggak bisa. Ya, topeng monyet itu, ya monyet itu harus dipukul, nggak bisa dia. Nyet, kamu begini, nggak bisa dia. Ayo, nggak bisa. Dia dipukul dulu, katanya begitu katanya. Ya, diajarin, ayo ke pasar. Gitu ya. Siapa namanya ini monyet ini? Pergi ke pasar, gitu ya. Hah? Pulang bawa berkat. Pokoknya tapi harus dilatih itu karena memang bukan bahasa dia, nggak paham dia. Ya, pakai bahasa apanya nggak paham dia. Dia pakai bahasa pukul. Sebagian orang begitu ya, nggak bisa pakai omongan, harus dipukul dulu baru paham, dibentak dulu, baru dia sadar. Ya. Jangan orang bilang, oh itu nggak boleh kekerasan, tarbiyah itu ada juga, tarbiyah. Ya. Alhasil ini budak dihajar, dipukul, tahu kalau dikasih tahu harus bisa sekarang. Kalau diperintahkan apa-apa dua, gitu. Kalau dua harus bisa sekarang, nggak bisa dua nggak bisa dia, cuma satu, lupa. Ya, jadi setelah dihajar, ini sekarang mau lihat hasilnya sekarang. Hasil setelah diajar, mulai lebih cekatan, begitu. Ya. Di waktu sambil dipukul dikasih tahu. Ya, semestinya kalau orang pinter itu kalau disuruh satu bisa alternatif gitu, dia punya alternatif. Jadi benarlah sampai setelah dianggap ini sudah lulus dari tarbiyah ini tadi, sudah selesai sekolahnya, sekarang dilepas dia. Pembantu budak tadi dilepas. Dia majikannya dalam keadaan sakit, sudah dilepas. Panggil, dia bilang, carikan dokter, tabib. Dia datang, tabib. Ya, balik, bawa 2 orang. Ya, bawa 2 orang. Kan tadi mulai pintar nih orang. Ya, tabib sampai dibawa 2. Biasanya kan 1 maunya. Nah, ini sekarang bisa diperintah 1, bisa 2. Cuma agak lama dikit, nggak apa-apa itu ya. Jadi balik lagi. Yang 1 dokter. Kemudian 1 lagi bawa pengki, ya. Orang tanya, ini siapa? Oh ini dokter, kan nanti sakit. Nah ini dokter, ini penggali kubur. Ini siapa? Ini penggali kubur. Jadi kalau nggak, ini alternatifnya ya. Kalau nggak sembuh juga ini ada apa? Ya, perlu tarbiyah itu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dhaif. Mukmin yang qawi, ya, orang mukmin yang qawi, yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ila Allah, ya. Wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dhaif. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif, yang lemah. Ya. Wa fi kullin khairun. Nah, dua-duanya baik. Orang mukmin yang kuat lebih baik. Tapi selagi dia mukmin baik. Yang enggak baik itu kalau enggak mukmin. Berarti gitu ya. Orang mukmin lemah. Yang lebih bagus yang kuat. Yang kuat itu bisa melindungi saudaranya, bisa menolong. Ya. Tapi selagi dia mukmin baik. Ya. Ihris ala ma yanfa'u. Ya. Perhatikanlah dengan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Ihris ala ma yanfa'u. Ada sesuatu yang bermanfaat. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Ya, maka mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan kau lemah. Jangan lemah. Ya, orang Islam itu, orang mukmin itu enggak mudah lemah, menyerah. Ya. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu. Ya, jika kalian mendapat ketika seorang tadi, ya kau mendapatkan musibah, jangan katakan law anni fa'altu, seandainya aku melakukannya. Jangan. Ya, orang kena musibah, fala law anni fa'altu. Ya. Karena kada wa kada. Kalau aku tidak melakukan ini, niscaya akan terjadi ini dan itu. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tapi katakanlah sudah qaddarallah.
Ini sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Masya apa yang dikehendaki terjadi. Fa'al. Terjadi. Nah, kita boleh berusaha. Nanti yang menentukan siapa? Allah. Ya. Fa inna law taftahu amala syaitan. Rahu Muslim. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena law, kalimat seandainya itu membuka pintunya setan. Jadi pintu setan itu dari mana? Law, kalau, jikalau, ya, seandainya, andai kata, jika, apabila, itu sudah terjadi baru bilang, ya, coba anak tadi di rumah, coba anak hadir pengajian, coba anak, ya, tapi sudah selesai, ya, coba, law itu akan membuka pintunya setan. Artinya dalam hal apa? Dalam hal takdir, ya. Kalau sesuatu yang sudah ditakdirkan, kalau kemudian kita mengatakan seandainya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la yughni hadarun min qadar. Ya, la yughni hadar min qadar. Tidak akan bermanfaat keberhati-hatian itu dari takdir. Maksudnya orang mau berhati-hati seperti apapun, ya, kalau sudah ditakdirkan pasti terjadi. Nah, orang mau berangkat naik pesawat, ya, udah hati-hati, ya, ini cuaca lagi bagus, ya, tidak ada apa-apa, ternyata dia terbang dan bermasalah. Tiba-tiba pesawatnya yang bermasalah. Dia takut sama cuaca, ternyata masalahnya ada di pesawat, ya. Dan begitu seterusnya. Takdir itu, ya. La yughni hadar min qadar, itu artinya, ya. Jadi keberhati-hatian itu tidak akan bisa menghindar daripada takdir, ya. Yang ditakdirkan itu yang terjadi. Qala al-Imam al-Haddad, al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu taala anhu al-Hadrami, ya, al-mutawaffa sanah 1132 bitarib, 1132, Habib Abdullah Haddad, ya, meninggal 1132 di kota Tarib, ya. Fi qasidatihi, beliau menyebutkan dalam qasidahnya, wa inna qaulaka lima hada wa kaifa wa hal. Kemudian ucapanmu yang mengatakan mengapa ini, kaifa, bagaimana, wahal, apakah, minka i'tiradun 'ala ar-rahmani azza wa jalla. Itu adalah i'tirad. Apa i'tirad itu? Menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak mau takdir. Kenapa sih? Mengapa? Enggak boleh. Kalau sudah ditakdirkan, kenapa saya harus begini? Kenapa? Enggak boleh. Mengapa? Yang sudah terjadi, yang sudah ditentukan oleh Allah pasti terjadi. Kata beliau, apa jadi pertanyaannya? Mengapa? Ya. Bagaimana? Apakah? Ya, apakah pantas saya kena musibah seperti ini? Gitu. Padahal saya rajin sholat. I'tirad. Itu namanya i'tirad. Ya. I'tirad itu artinya tidak terima dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang yang selalu, maka dikatakan orang yang iri, orang iri itu i'tiradnya paling keseharian bahkan dia. Ya'tarid 'ala Allah. Ya. Kalau orang kena musibah sekali aja, ya. Begitu kena musibah, wah, kenapa Anda begini? Kenapa saya begini begitu? Itu kalau musibah. Ya. Tapi kalau orang yang iri itu tiap hari dia protes sama Allah. Loh, kenapa dia yang sukses, ya? Ya. Kenapa dia yang sukses? Kenapa dia yang punya istri yang cantik? Nah, gitu. Kenapa dia? Oh, dia marah terus sama orang. Ya. Kenapa dia yang bahagia? Padahal uang banyakkan saya. Nah, gitu kan? Itu i'tirad namanya. Jadi orang iri. Seolah-olah Habib Zain sering menjelaskan begitu, ya. Orang iri itu seolah-olah dia mengatakan kepada Allah begini, ya Allah, kamu salah kasih dia itu. Seolah begitu. Itu bahasanya seperti itu. Makanya dosanya besar sekali, ya.
Orang iri itu protes kepada Allah. Nah, Allah yang kasih, ya. Allah yang berikan dia ilmu, Allah yang berikan dia kehormatan, kemuliaan, Allah yang berikan dia cobaan, dia Allah. Ya, makanya kalau kita persalahkan itu seolah-olah kita protes kepada Allah. Ya Allah, bukan dia, semestinya saya dong. Begitu. Itu kurang ajar nggak? Kurang ajar. Di kelas saja kita protes ya nggak pantas. Ya. Sekolah lagi kelas 3. Kemudian kita bilang sama guru, saya pantas sebenarnya kelas 5. Ya. Guru bilang apa ini? Ini murid apa namanya? Gak bisa. Sama manusia juga begitu. Ya. Kalau Imam tadi ya, kemudian qul qaddarallahu ma sya'al ilahu fa'al idza ghulibta kama qad sahha fil khabar. Ya. Jika Allah sudah takdirkan, ya, masya'al ilahu fa'al, maka itulah yang akan terjadi. Ya, apa yang ditakdirkan Allah itu yang terjadi. Gak mungkin ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa takdirnya Allah. Apapun yang terjadi berarti takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Masya'al ilahu fa'al idza ghulibta kama qad sahha fil khabar. Jadi fil khabari. Ya. Karena sesuatu yang sudah terjadi itu artinya kita akan dipaksakan, akan dikalahkan dengan takdir. Ya. Idza ghulibta kama sahha fil khabar. Pasti. Kita ini bisa melawan takdir enggak? Manusia bisa enggak? Cuma kita bisa apa? Berdoa. Ya, kita berdoa, dengan doa itu mudah-mudahan Allah memilihkan kita, itu harapannya, ya, memilihkan yang terbaik. Tapi kalau sudah ditentukan oleh Allah, ya itulah yang terbaik. Ya. Kalau sudah ditentukan Allah, bisa protes ya kita? Gak bisa. Kalau nggak bisa, bukan cuma nggak bisa protes, tapi kita kan dapat pahala. Tapi kalau sudah ditentukan, ya sudah usaha, sudah maksimal mungkin, sudah terlahir Allah yang menentukan, sudah cukup. Begitu. Ya. Tapi masih ada juga kadang-kadang unek-unek ada ya. Masih ada. Waduh. Lewat ini, ya. 5 juta lewat ini. Bisnis ini. Aduh, ya. Begitu. Ya. Karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Was'al minallah kasfal bu'si wad dharar. Tapi mintalah kepada Allah agar Allah menghilangkan, ya, sesuatu yang tidak baik dan sesuatu yang berbahaya. Al-bu's, ya, kesialan, wad-dharar, bahaya. Ya, mintalah was'al minallah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kasfal bu'si. Ya, kasyaf itu artinya diangkatnya. Bu's artinya tadi mara bahaya tadi ya. Ya. Wa qala fil ukhra, kemudian Imam Abdullah Al-Haddad menyebutkan juga dalam riwayat yang lain, ilzam baba rabbik watruk kulladun. Itu sering dibaca qasidah itu. Habib Abdul Haddad qasidah. Ada orang tidak mengerti dia qasidah itu apa. Qasidah itu nasihat, mengambil dari hadis, nasihat mengambil daripada kalamullah, ya, tapi dibikin seperti lantunan syair supaya enak didengar ya. Ya, orang yang enggak ngerti ngapain tuh nyanyi-nyanyi gitu. Nyanyi gitu ya. Dia enggak ngerti. Duduk tanya, nanti baru paham. Ilzam bab rabbik watruk kulladun, ya. Peganglah terus-meneruslah kalian di pintu Allah Subhanahu wa taala. Watruk kulladun, tinggalkan seluruh selainnya. Tinggalkan selain dari Allah, tinggalkan. Karena penentunya adalah Allah, ya, enggak ada orang bisa menentukan apa-apa kecuali sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Was'alhu salamah min daril futun. Mintalah keselamatan di negeri yang penuh cobaan. Mana itu? Dunia maksudnya. Dunia ini kan cobaan di sini. Ya. Cobaan di dunia ini. Dan futun, fitnah.
miskin bermasalah, kaya bermasalah. Cobaan semua. Betul. Memang fitnah. Ya. Bahkan keluarga, istri dan anak bisa menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah. Ya. Orang yang tidak melakukan suatu dosa bisa terjadi karena anak dia bisa berani melakukan dosa. Karena kasih sayang tapi salah ini. Ya, bisa dia melakukan satu dosa. Dia bisa melakukan dosa karena istri. Ya. La yadiku sadruk fal hadis yahud. La yadik sadruk. Jangan jadi sempitkan hatimu, dadamu ini ya. Fal hadis yahud. Ya, sesuatu yang terjadi itu ya, sesuatu yang terjadi itu yahud semuanya akan ringan, remeh. Ya, yahud, ringan, remeh. Karena apa? Allahul Muqaddir wal alam syu'un. Allah lah yang memberikan takdir, alam semesta ini syu'un. Ya, itu sesuatu yang diatur oleh Allah SWT. Alam tuh, makanya kalau dibilang ini musim musibah, ya, alam sedang marah, dia nggak marah-marah sendiri, nggak bisa. Itu atur oleh Allah SWT. Ya, oh ini peristiwa alam, apa? Peristiwa alam, tsunami, gempa. Nah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ya. Kemudian kita mengatakan ini musibah ini ada apa pergeseran di lempeng di bawah laut, nggak bisa geser-geser sendiri dia bisa diatur. Walaupun BMKG mengatakan wah ini aman, bisa, ya bisa. BMKG ahli itu mengintip di sebelah mana, gitu ya. Nah itu dilihat, tapi Allah menghendaki bisa. Atau sebaliknya, makanya jangan terlalu bingung. Ada orang ramal-ramal itu ya. Tanggal 15 Ramadan yang mau kiamat ya. Orang bingung semua. Ya udah, yang penting kita dalam keadaan baik, mati, ya semua akan sudah ditulis oleh Allah sebentar. Apalagi yang tidak bisa kita lawan, takdir yang besar, musibah yang besar, apa yang bisa ngelawan? Ya, kita ngelawan penyakit yang di perut aja nggak bisa, ya, apalagi yang di luar. Ya. Untuk jaga penyakit yang di perut, yang di dalam, itu nggak bisa kita. Ya, kata dokter, kamu saya penyakit mah ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ya, tahu rasanya nggak enak, sakit, masih juga, ya. Jangan makan jeruk yang asam, jangan begini, jangan begini. Tahu kan, begitu makan langsung sakit. Berapa kali kita melanggar? Berapa kali? Berarti kita lemah, gitu aja. Ya, jadi kita nggak bisa mengendalikan kita, lemah. Apalagi ngatur orang. Ya, orang mau kita mau lihat orang mau ngatur orang nggak bisa. Takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Layak turhamuk makudir yakun. Jangan terlalu banyak bersedih. Sesungguhnya yang sudah ditakdirkan itulah yang terjadi. Ya, yang terjadi yang apa? Yang sudah ditakdirkan, yang nggak terjadi, ya nggak berarti bukan ditakdirkan, tidak ditakdirkan. Ya. Ila akhir maqalah. Ini qasidah sering dibaca Habib Abdul Haddad ya. Ilzam bab rabbik wa trukul ladun was'alhu salamah min daril futul la yadik sadruk fal hadis yahun Allahul Muqaddir wal alam syu'un. Alam ini syu'un la yaktur hammuk makudir yakun. Dah itu aja oleh-olehnya. Biasanya karena qasidah itu ambil akhirnya aja. La yaktur hammuk makudir yakun. Kalau ada apa-apa baca itu ya. La yaktur hammuk. Jangan terlalu banyak sedih. Makudir yakun. Yang ditakdirkan pasti terjadi. Jadi kita jalannya enak-enak aja gitu ya. Mau kerja, mau bisnis, mau apa usaha, diperkirakan kita ini akan dapat untung sekian. Ternyata pulang, misalnya saya ini dapat untung 500, ternyata pulang rugi 50 ongkosnya. Ya bilang apa? Ya berarti belum takdir ya. Udah belum takdir. Masuk ke rumah, orang rumah tetap senang lihat wajahnya. Mau cemberut kan kasihan itu di rumah ya. Kan kita nggak tahu itu bawa wajah yang senang. Nah, gitu. Di majelis begitu juga.
Kalau nggak bisa mengendalikan wajah buruk itu, ya, wajah yang serem itu, jangan hadir ke majelis. Orang nggak tahu ini salah apa. Ya. Ngomong dari tadi, ya, ini terus. Ya Allah, saya ngomong apa ini salah ngomong ya. Padahal dia bermasalah itu. Layak turhamuk makudir yakun. Jangan banyak bersedih, makudir yang ditakdirkan yakun. Pasti terjadi. Nah, begitu. Ikhtiar keluar mau bisnis, perkiraan mendapat keuntungan 500.000, ya, pulang bawa 50 juta. Baca itu, makudir yakun. Itu nadanya pasti lebih enak dari yang pertama, ya. Makudir yakun, sudah takdir, ya. Jadi tidak ada alasan buat hamba Allah Muslim itu yang tidak percaya. Itu obati diri kita. Jadi nggak perlu stres, nggak perlu apa-apa. Ya, makudir yakun. Yang sudah terjadi, terjadi. Cuma bedanya, makanya sering saya sampaikan di sini kenapa? Bedanya apa? Yang ditakdirkan dan kita menerima, takdir itu pasti terjadi. Kita menerima nggak menerima, kita tetap terjadi. Ya. Tapi yang satu dapat pahala, yang satu nggak dapat pahala. Itu aja. Yang menerima dapat pahala, ya. Yang tidak menerima mendapatkan dosa, ya. Dapat dosa itu. Ya. Faqaulun nadim, kemudian qala sallallahu alaihi wasallam la tukthir hamma. La tukthir hamma, jangan perbanyak sedih. Ya. Makudir yakun wa ma turzaq ya'tik. Ya. Yang ditakdirkan terjadi dan yang diberikan rezeki padamu pasti terjadi. Ya'tik akan datang. Jadi semua rezeki yang sudah Allah tulis itu pasti terjadi. Ya. Nggak ada rezeki yang meleset. Ya, pernah sering saya sampaikan itu banyak cerita-cerita hikayat orang-orang yang tadi kalau sudah waktunya meninggal, ya, saya ada cerita orang yang masuk ke sumur, ya, saya sampaikan cerita itu hikmah. Sudah masuk ke sumur, dia nggak bisa lagi, mau mati, nggak ada yang nolong sama sekali. Ternyata harapan tadi yang dia khawatir nggak ada yang menolong, subhanallah, setelah beberapa hari dalam sumur dia datang, ya, belum waktunya, maka ada orang datang, dikeluarkan dari sumur. Setelah dari sumur dikasih susu, dia setelah minum satu, semangat, sehat, dia minum susu lagi, begitu dia senang, diceritakan lagi, saya tadi masuk sumur udah berapa hari di sini, ya, sekian hari, kelaparan, sudah hampir mati saya ini, gitu. Alhamdulillah saya dapat minum susu. Dia cerita, di mana tadi jatuhnya di sebelah sini, jatuh dia masuk lagi, masuk lagi mati, masuk yang sekarang dia mati. Kenapa belum mati? Karena belum ada rezeki Allah satu gelas yang belum dia minum. Jadi harus pas itu antara umur dengan rezeki. Jadi Allah nggak pernah punya hutang pada hambanya. Ya, jadi jangan khawatir kita. Ya, saya mati duluan, nggak mungkin ya. Atau saya kebanyakan harta ini, ya, kok nggak mati-mati? Enggak juga. Jadi rezeki sudah pas. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Penting zaman sekarang ini, ya, bicara tentang takdir, rezeki yang sudah Allah tentukan, itu ngobatin. Kalau nggak kita stres orang dimarahin, orang nggak salah dimarahin, ya. Faqaulu fi nadim maqudir yakun hamlan lahu ala riwayah bil makna. Ya. Kalau Nadim Habib Abdullah Haddad mengatakan maqudir yakun itu meriwayatkan hadis tapi dengan makna itu boleh. Ya. Memang khilaf para ulama, boleh tidak? Seperti kita mendengarkan gini. Ada hadis innamal a'malu binniyat. Itu hadis, ya. Kemudian kita menceritakannya, kalau mau bilang sama orang, ya tergantung niatnya. Kalau kita niat baik, ya baik. Itu kan Rasulullah ngomong seperti itu, ya. Tapi itu boleh, namanya riwayah bil makna, ya. Riwayat dengan makna maksudnya. An-nadhafatu minal iman, walaupun itu dipermasalahkan, ya. Al-haya'u minal iman, itu
ya, atau dengan makna yang artinya kurang lebih sama, tujuannya sama, tapi teksnya, matanya tidak sama, itu boleh. Ya, Habib Abdul Haddad membuat tadi bait syair itu diambil bil makna itu, ya, dengan makna. Ya. Wa yajuzu indan nuhat raf'u jawab syarat idza kana fi'lu syarat madiyan. Nah, ini yang belajar nahwu yang paham, ya. Ini yang belajar nahwu yang paham. Ya. Tapi maksudnya diperbolehkan untuk gitu ya, para ahli nahwu jawab syarat itu boleh, ya. Dirafa'kan jawab syarat. Seperti kan yakun, ya. Makudir, kalau di sini di hadisnya yakun. Makudir yakun. Tapi di sini yakun pakai waw. Ya, itu pembahasan di nahwu saja. Udah, wallahu a'lam.